Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena sampai pada saat ini Engkau masih beri kami kesempatan untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau sertai kami Tuhan, dengan penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Engkau kuasai hati kami semuanya Tuhan, hanya terpusat kepada firman-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat ke-9 hingga ayat ke-13. Kemudian kita melangkah ke ayat 18 sampai 26. Matius pasal 9 ayat 9 hingga ayat ke-13. Kemudian ayat ke-18 sampai ayat ke-26. Bila sudah mendapatkannya, kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Matius pasal 9 ayat 9 hingga ayat ke-13. Kita mulai. Setelah Yesus pergi dari situ, Dia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut Dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan belajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ayat ke-18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terdapat di dalam 2 perikop. Tetapi di dalam 2 perikop ini ada 3 peristiwa. Yang pertama, yaitu Yesus memanggil seorang pemungut cukai yang namanya Matius. Peristiwa kedua adalah Yesus menyembuhkan seorang wanita yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun
melalui sentuhan jubah-jubahnya. Peristiwa yang ketiga, Yesus membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadah. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita merenungkan tiga peristiwa ini satu persatu, karena di dalamnya kita dapat memetik banyak sekali manfaat bagi pertumbuhan kerohanian kita. Jemaat yang saya kasihi, kita masuk dalam peristiwa pertama. Kita melihat Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Matius di rumah cukai. Yesus masuk ke sana dan Yesus melihat seorang yang namanya Matius. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Mari ikut aku." Saudara sekalian, Alkitab mengatakan pemungut cukai yang namanya Matius ini segera berdiri dan mengikuti Yesus. Saudara sekalian, setelah itu Yesus dijamu di rumahnya beserta dengan rekan-rekan pemungut cukai yang lain, teman-temannya diundang, dan juga orang-orang berdosa. Dan peristiwa ini dilihat oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka kemudian mengajukan kritik kepada murid-murid Yesus. "Mengapa gurumu makan dengan pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Kritikan mereka didengar oleh Yesus dan Yesus menjawab, "Orang sehat tidak butuh tabib, kecuali orang sakit yang membutuhkan tabib. Ketahuilah bahwa aku menghendaki belas kasihan, bukan persembahan. Bahwa aku datang untuk memanggil orang yang berdosa, bukan orang yang benar." Nah, saudara sekalian, melalui peristiwa ini apa yang dapat kita peroleh? Ajaran rohani. Saudara sekalian, di dalam peristiwa ini kita melihat ada tiga tokoh. Satu, Matius. Kedua, Yesus. Ketiga, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dari Matius kita belajar. Matius ini seorang pemungut cukai. Pemungut cukai sekalipun dibenci oleh bangsa Yahudi, sekalipun mereka dianggap orang-orang berdosa karena menjadi kaki tangan penjajah Romawi, tetapi jabatan pemungut cukai ini adalah jabatan yang sangat menguntungkan, sangat menyajikan kekayaan bagi orang yang menjabatnya. Jadi saudara sekalian, kita tidak pernah melihat di dalam Alkitab yang mengatakan ada pemungut cukai yang miskin. Kita dapat melihat Lazarus, kepala pemungut cukai. Di situ dikatakan dia adalah orang yang sangat kaya. Nah, saudara sekalian, kita lihat Matius ini bukan orang miskin ya. Dia kaya karena dia mampu mengundang teman-temannya, rekan-rekannya pemungut cukai, dan juga orang-orang berdosa di dalam jamuannya kepada Yesus. Tetapi pertanyaannya, apa yang menyebabkan Matius ketika mendengar panggilan Yesus, dia segera tinggalkan jabatannya yang menguntungkan itu untuk mengikut Yesus yang belum ada kepastiannya? Kenapa dikatakan mengikut Yesus belum ada kepastian? Karena Yesus pernah berkata kepada orang yang mau mengikut dia bahwa serigala ada liang, burung ada sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus ingin menyatakan bahwa hewan-hewan pun punya tempat tinggal yang mantap, tetapi Yesus dirinya sendiri tidak ada tempat yang mantap untuk dia tinggal. Nah, saudara sekalian, kembali pertanyaan tadi, apa penyebabnya? Apa yang mendorong Matius mau meninggalkan jabatan yang menguntungkan untuk mengikuti Yesus yang tidak menentu ini? Saudara sekalian, kalau kita disuruh mengorbankan satu jabatan yang menguntungkan, meninggalkan sesuatu yang menguntungkan kita untuk mengikut Yesus, bagaimana keputusan kita?
Saudara sekalian, kita lihat Matius langsung berdiri, tinggalkan pekerjaan dan mengikut Yesus. Dari situ kita dapat belajar dengan Matius bahwa mengikut Yesus, dia rela mengorbankan kepentingannya, dia rela mengorbankan masa depan yang menyajikan keuntungan, tetapi mengikut Yesus. Ini salah satu yang harus kita pelajari. Dia rela untuk mendapatkan Yesus ketimbang jabatannya yang menguntungkan dia. Yang kedua, saudara sekalian, kenapa dia ingin meninggalkan pekerjaannya mengikut Yesus? Karena setelah dia berjumpa dengan Yesus, saya yakin dia diubahkan, dia dicelikkan mata rohaninya. Karena di dalam kelas meeting kita kan belajar, jumpa dengan Yesus ada perubahan. Di dalam kasus Zakius, ketika dia di atas pohon melihat Yesus, Yesus panggil dia, "Zakius, kau turun, aku makan di rumahmu." Dan Zakius langsung mengambil keputusan untuk memberikan hartanya separuh, untuk mengganti kerugian orang yang pernah dia peras sebanyak 4 kali lipat, dan mengikuti Yesus. Dan dia menerima Yesus sebagai juru selamat, sehingga Yesus katakan, "Hari ini juga terjadi keselamatan di rumah ini." Nah, saudara sekalian, tidak terkecuali ketika Matius berjumpa dengan Yesus, ketika Matius mendengar suara panggilan Yesus, mata rohaninya terbuka, imannya dapat memandang jauh ke depan, bahwa ikut Yesus lebih menguntungkan daripada memegang semua kesenangan dunia yang sementara. Ini keputusan yang dia ambil. Saudara sekalian, akhirnya kita lihat apa yang didapatkan oleh Matius. Matius adalah salah satu pemungut cukai yang menulis Alkitab. Injil Matius ditulis oleh Matius. Saudara sekalian, di dalam Alkitab sebanyak itu pemungut cukai yang disebut namanya hanya 2 orang, Zakius, Matius. Saya coba cari data di dalam Alkitab, ada enggak orang pemungut cukai yang disebut namanya? Enggak ada, cuma 2 orang ini. Nah, sampai hari ini kita kenal nama Zakius, kita kenal Matius. Saudara sekalian, namanya dikenang sepanjang zaman di dalam firman Tuhan. Ketika kita membuka firman Tuhan, kita kenal namanya. Saudara sekalian, ini yang harus kita pelajari. Ya, sudah berapa lama kita berjumpa dengan Yesus? Sudah berapa lama kita menjadi jemaat gereja? Kita rajin beribadah, kita rajin melayani. Apakah ada perubahan di dalam hidup kita setelah kita berjumpa Yesus? Saudara sekalian, ini pertanyaan yang harus kita jawab sendiri, dan tentu dapat dilihat orang. Ya, kalau engkau mengaku bahwa engkau sudah berjumpa dengan Yesus, di mana buah pertobatan? Di mana engkau hasilkan buah pertobatan? Dapat dilihat oleh semua orang. Jadi saudara sekalian, bukan itu saja. Matius bukan hanya diri sendiri berjumpa dengan Yesus, tetapi dia ngajak teman-temannya. Para pemungut cukai yang lain diajaknya untuk berjumpa juga dengan Yesus. Jadi tidak mustahil, sekalipun Alkitab tidak menjelaskan ada pemungut cukai yang seperti dia ingin mengikut Yesus dan meninggalkan pekerjaannya, tetapi saya yakin pasti ada di antara mereka juga ingin mengikut Yesus, karena setelah mereka jumpa dengan Yesus, mereka bisa diubahkan. Saudara sekalian, lalu kita melihat, ya, dari peristiwa yang kedua, kita lihat di situ ada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka ini rajin tidak ikut Yesus? Rajin. Kemana Yesus ada, mereka ikut. Kemana Yesus memberitakan kerajaan surga, mereka ikut. Kemana Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka ikut. Tetapi apa kerja mereka? Mereka kerjanya mencari-cari kesalahan Yesus.
bukan menerima pengajaran Yesus dan bertobat. Justru mereka memberikan tuduhan-tuduhan, sengaja cari kesalahan Yesus. Kalau kita baca peristiwa-peristiwa sebelum ini, ketika Yesus menyembuhkan seorang sakit, ketika Yesus mengatakan bahwa dosamu telah kuampuni, Yesus dituduh menghujat Allah. Ketika Yesus mengusir setan, mereka katakan apa? Yesus usir setan dengan penghulu setan, Beelzebul. Saudara sekalian, Yesus selalu menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Mereka mengatakan apa? Yesus melanggar hari Sabat. Jadi saudara sekalian, orang-orang Farisi ini rajin ikut Yesus, tapi kerjanya tukang menggerogoti Yesus, tukang protes, tukang cari kesalahan. Saudara sekalian, pertanyaannya, adakah kita temui orang-orang yang demikian di dalam persekutuan kita? Mereka rajin ibadah, mereka rajin pelayanan, bahkan mereka rajin di dalam hal-hal kerohanian. Tapi kehadiran mereka bukan membawa damai, kehadiran mereka bukannya memberkati, justru kehadiran mereka suka membawa kegaduhan, menjadi penghambat pelayanan Tuhan. Mereka banyak kritik tapi sedikit kerja. Ada nggak di antara kita temui orang-orang seperti ini? Kalau ada, bertobat. Kalau ada, kita bertobat. Saudara sekalian, ini adalah ciri orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika kita datang rajin beribadah kepada Tuhan, harusnya kita memajukan pelayanan Tuhan, bukan cari-cari kesalahan, bukan membawa kegaduhan dan keributan. Nah, saudara sekalian, sekarang kita masuk ke dalam tokoh yang ketiga, yaitu Yesus. Kita tahu Yesus dituduh sana sini, Yesus dikritik sana sini, tetapi Yesus tidak peduli. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghambat Yesus melaksanakan rencana Allah. Yaitu apa? Yesus katakan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Apa artinya? Yesus ingin mengatakan, aku ingin semua orang yang mengikut aku memiliki hati yang penuh belas kasihan. Bukan ritual-ritual agama yang kalian lakukan, bukan sekedar kalian rajin ibadah, rajin persembahan, rajin melayani, bukan sekedar itu, tetapi kamu harus memiliki kasih, belas kasihan yang daripada Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan datang mencari orang berdosa, bukan cari orang benar. Pertanyaan saudara sekalian, adakah orang benar di dunia ini? Enggak ada. Karena Paulus mengatakan, semua orang sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak Adam dan Hawa berdosa, maka dosa itu sudah turun-temurun kepada kita. Tanpa ditebus oleh darah Yesus, maka dosa itu akan membawa kita ke dalam neraka. Saudara sekalian, tidak ada orang benar, hanya ada orang yang membenarkan diri. Itu banyak. Orang yang menganggap dirinya benar, orang salah, itu banyak. Ya, bukan dia benar. Makanya Yesus katakan, kalau dia menganggap dirinya benar, maka itu bukan sasaran panggilan Yesus kepadanya. Bukan. Yesus tidak akan memanggil orang yang menganggap dirinya benar. Tetapi kita lihat, ketika dua orang berdoa di bait Allah, seorang Farisi berdiri di depan rumah ibadah, menengadahkan kepalanya dengan suara yang lantang. Dia berdoa membanggakan kesalehannya, dia berdoa mencaci maki si pemungut cukai. Tetapi di ujung rumah ibadah di belakang, seorang pemungut cukai menepuk dadanya dengan menundukkan kepala dan berkata, Tuhan ampuni aku orang berdosa ini. Apa kata Yesus? Pemungut cukai ini yang berkenan, yang dikasihi oleh Allah. Saudara sekalian,
Kita masuk sekarang ke dalam peristiwa yang kedua. Peristiwa kedua kita tahu setelah itu datanglah seorang kepala rumah ibadah. Di dalam Matius tidak tulis namanya. Tetapi peristiwa ini ditulis oleh 3 kitab. Matius, Markus, dan Lukas. Kalau kita mau tahu, kita harus lengkap membaca 3 kitab ini. Di dalam Markus dan Lukas mengatakan kepala rumah ibadat ini bernama Yairus. Dia punya seorang anak perempuan tunggal, anak tunggal. Bahkan Lukas mengatakan dia umurnya 12 tahun. Saudara sekalian, anak ini sakit, hampir mati. Ini dikatakan oleh Markus dan Lukas. Tetapi anehnya, ketika kita baca di dalam Matius tadi, Matius tulis apa? Matius katakan kepada Yesus, anakku baru meninggal. Nah saudara sekalian, ini jadi masalah. Satu mengatakan baru meninggal, tapi 2 mengatakan hampir mati. Berarti belum meninggal. Yang mana yang benar? Yang mana yang mau kita percaya? Apakah Alkitab bentrok dengan Alkitab sendiri? Saudara sekalian, saya cari datanya. Rupanya penafsir-penafsir Alkitab menafsirkan problem sulit ini. Mereka memberikan kesimpulan bahwa Matius selalu menulis peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab secara langsung, tidak mendetail. Tetapi Markus dan Lukas menulisnya secara kronologi. Coba kita lihat. Markus dan Lukas menuliskan si Yairus ini datang, bahkan namanya ditulis ya. Yairus datang kepada Yesus, tersungkur, bersujud, minta tolong kepada Yesus bahwa anakku sakit, hampir mati. Nah, saudara sekalian, kemudian Yesus bangkit dan beserta dengan kepala rumah ibadat mau ke rumahnya. Di tengah jalan dicegatlah oleh seorang perempuan yang pendarahan sudah 12 tahun. Jadi waktu Yesus ke sana itu sudah terhambat. Di tengah jalan Yesus berdialog dengan dia. Yesus dijamah jubahnya. Yesus tanya siapa sehingga ada kuasa keluar dari tubuhku. Ya ada tanya jawab di situ. Begitu kronologi ditulis. Kemudian waktu Yesus mau berangkat ke rumah kepala rumah ibadat ini, datanglah utusan dari rumah itu mengatakan anakmu sudah mati, nggak usah lagi repot-repotin guru datang ke rumahmu. Nah saudara sekalian, ketika Yesus sampai ke rumah kepala rumah ibadat ini, mereka sudah meratap, sudah membunyikan seruling, tanda anak ada kedukaan, ada kematian di situ. Yesus mengatakan anak ini tidak mati, dia tidur. Yesus ditertawakan. Begitu kronologinya jelas ditulis oleh Markus dan Lukas. Tetapi apa ditulis oleh Matius? Matius datang katakan kepada Tuhan Yesus, Guru, anakku baru sudah meninggal. Tolonglah, letakkanlah tanganmu, tumpanglah tanganmu di atasnya, maka dia akan hidup. Kemudian nggak ada lagi cerita. Yesus berangkat, di tengah jalan dicegat. Tidak ada orang yang memberitakan bahwa anaknya sudah mati. Sampai di rumahnya, memang trompet-trompet itu sudah ditiup, tanda ada orang mati, tanda anaknya sudah mati. Yesus masuk dan menyembuhkan anak itu. Begitu singkat tulisan Matius. Ini penafsir-penafsir Alkitab memberikan penjelasan kenapa ada perbedaan. Saya sendiri baca ini kurang puas. Yang saya kurang puas, satu mengatakan baru sudah mati, baru meninggal. Satu mengatakan hampir mati. Walaupun sesingkat apa, laporannya harus sama sebenarnya. Kalau belum mati ya belum mati, kalau sudah mati ya sudah mati. Kenapa beda? Saya cari jawaban. Akhirnya saya mendapatkan satu pengalaman. Saya ingat ada pengalaman. Pada tahun 1974. Waktu itu Mimi masih umur 5 bulan. Waktu itu tahun 74 akhir tahun.
ada berita sama kami bahwa neneknya Mami jatuh koma di Pasar Bawah. Waktu itu kami segera datang ke Pasar Bawah. Kami melihat nenek yang kami sebut itu sudah terbaring di ranjang, napasnya sudah ngorok, kuat ngorokan napasnya, dan kami goncang-goncang tubuhnya, kami panggil-panggil namanya, Mami panggil-panggil namanya, nggak ada respon, nggak ada jawaban. Kemudian saya pegang nadi tangannya, nggak ada detakan nadi lagi, nggak ada kerasaan ada detakan lagi. Kemudian saya cubit, nggak juga ada respon. Kemudian saya buka bola matanya, kelopak matanya. Bola matanya udah nggak bergerak lagi. Hanya napasnya sekali-sekali. Langsung saya ngomong dengan Mami dan keluarga di sana. Mah ini sudah meninggal. Secara medis Mah ini sudah meninggal. Tapi tinggal napasnya saja. Tahu berapa lama tahan napas itu? 3 jam. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Napas Ma itu baru berhenti benar. Nah saudara sekalian, langsung saya pikir, inilah mungkin yang ditulis oleh Matius. Kenapa kepala rumah ibadat ini mengatakan anakku baru meninggal? Karena waktu Yesus datang ke kotanya, waktu dia tahu ada kesempatan datang kepada Yesus memohon, tetapi dia sudah melihat anaknya ini sudah mati, tinggal napasnya sekali-sekali, nggak bisa lagi dihidupin, sudah tidak bereaksi lagi, sama dengan orang mati. Secara medis dia sudah divonis mati. Makanya dia berkata kepada Yesus, anakku baru meninggal. Saudara sekalian, kenapa Matius berkata demikian? Matius ingin menyatakan iman daripada kepala rumah ibadat ini begitu besarnya. Saudara sekalian, dia sudah tahu anaknya ini sebenarnya sudah mati nih, tinggal napasnya satu-satu ini, tinggal nunggu stop saja napasnya. Tetapi dia masih datang kepada Yesus. Apa yang dia katakan? Letakkanlah tanganmu di atasnya, dia akan hidup. Saudara sekalian, inilah iman yang percaya kepada Yesus. Kepala rumah ibadat itu tidak sembarang jabatan, saudara sekalian. Orang yang mau diangkat menjadi kepala rumah ibadat, dia harus orang Yahudi Ortodok. Orang Yahudi Ortodok ini biasanya berdiri bermusuhan dengan Yesus. Karena mereka adalah orang-orang kalangan atas di dalam keagamaan, seperti para imam, seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka itu selalu bermusuhan dengan Yesus. Tetapi kita lihat Yairus ini tidak seperti itu. Dia punya kedudukan tinggi, tetapi dia rela datang bersujud menyembah Yesus. Dia tidak seperti teman-temannya. Dia punya satu kerendahan hati. Kenapa saudara sekalian? Karena terdorong oleh kasihnya kepada anak tunggalnya. Itulah yang dinilai Yesus. Karena Yesus mengatakan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan, bukan ritual agama yang kutuntut, tetapi adakah belas kasihan di dalam hatimu? Nah saudara sekalian, kenapa saya pilih Matius? Karena Matius murid Yesus langsung. Dia saksi mata langsung. Dia lihat orang itu datang langsung. Dia dengar langsung. Sementara Markus adalah murid Petrus. Dia dengar cerita dari Petrus. Dan Lukas adalah teman sepelayanan Paulus. Dia juga dengar cerita dari Paulus. Jadi saudara sekalian, yang kita pelajari dari kepala rumah ibadat ini, satu, kerendahan hatinya. Sekalipun dia punya kedudukan yang tinggi, dia tidak pandang itu. Tidak akan menghalangi dia. Karena dia begitu mengasihi anaknya, dia datang rela bersujud, tersungkur di kaki Yesus dan menyembah Yesus. Alkitab mengatakan dia menyembah Yesus. Dan saudara sekalian, dia punya iman yang hebat.
Sekalipun dia tahu anaknya secara medis baru sudah mati, tetapi dia yakin apabila Yesus letakkan tangan di atasnya, dia akan hidup. Nah, saudara sekalian, kemudian kita masuk ke peristiwa yang ketiga. Di tengah jalan Yesus menuju ke rumah anaknya, kepala rumah ibadat ini, di mana Yesus membangkitkan anak itu. Jadi ketiga Injil tidak bertentangan, karena ketiga Injil sama-sama menceritakan bahwa Yesus bangkitkan anak kepala rumah ibadat yang sudah mati. Baik Matius, Markus, Lukas menyatakan sama, Yesus bangkitkan orang mati. Saudara sekalian, kenapa ada tunda waktu? Kenapa Yesus sengaja tunda waktu di jalan? Karena Yesus ingin menyembuhkan, ingin memberikan kesembuhan kepada orang yang 12 tahun menderita pendarahan. Kesembuhan itu bukan sekedar fisik yang sudah dia dapat dari menyentuh jubah Yesus, tetapi kesembuhan jiwanya, karena Yesus katakan, anakku, imanmu menyelamatkan engkau, pulang. Nah, saudara sekalian, Yesus sepakat, tiga Injil menulis Yesus membangkitkan orang yang mati. Nah, di peristiwa yang ketiga ini kita lihat, perempuan ini 12 tahun menderita pendarahan. Ya, pendarahan itu sesuatu yang najis di dalam hukum Taurat. Jangankan pendarahan, orang yang mens saja, perempuan, itu dianggap najis. Dianggap najis. Nah, saudara sekalian, apalagi dia menderita sudah 12 tahun. Kita bayangkan hidupnya berapa menderitanya, karena dia bukan saja menderita secara fisik, dia juga menderita secara mental. Dia ditolak oleh masyarakat. Sama dengan orang yang penyakit kusta, mereka dikucilkan, saudara sekalian, tetapi tiba-tiba dia nongol. Dia nongol di keramaian. Saudara sekalian, dia sudah sangat lemah. Alkitab mengatakan biaya hidupnya sudah hampir habis karena mau mengobati penyakitnya. Bukannya makin sembuh, tetapi makin parah keadaannya. Ini dijelaskan di dalam firman Tuhan. Saudara sekalian, saya bayangkan dia berjalan tertatih-tatih. Mungkin dia jatuh bangun di antara begitu banyak desakan orang ikut Yesus. Akhirnya dia mencapai Yesus juga. Dia pegang jubah Yesus, menyentuh jubah Yesus. Dalam hatinya dia mempunyai keyakinan, asal aku menyentuh jubahnya saja, aku akan sembuh. Saudara sekalian, iman yang sebesar ini mendapat pujian daripada Yesus. Saudara sekalian, adakah iman kita sebesar ini? Perempuan ini dipuji oleh Yesus. Satu-satunya orang yang dipuji Yesus, yang disebut Yesus anakku di dalam Alkitab, hanya dia. Nggak ada orang kedua. Jadi saudara sekalian, Yesus begitu menilai imannya. Jadi saudara sekalian, dari ketiga peristiwa di atas kita melihat suatu persamaan. Suatu kesamaan adalah mereka bertiga ini mempunyai iman kepada Tuhan. Mereka mempunyai iman dan ditolong oleh Tuhan. Saudara sekalian, iman mereka bukan hanya ucapan, tetapi iman mereka adalah suatu tindakan, sehingga Yesus menilai itu. Saya mengambil tema panggilan dan kasih setia Tuhan. Panggilan dan belas kasih Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan memanggil Matius. Matius segera berdiri dan ikut Tuhan. Tindakannya, dia punya iman. Dia yakin ikut Tuhan dapat berkat yang kekal. Saudara sekalian, iman. Kemudian kita lihat kepala rumah ibadat ini. Kita sudah katakan dia punya iman.
Dia yakin Yesus letakkan tangan anaknya yang sudah mati akan bangkitkan anaknya. Kalau kita melihat tulisan Markus dan Matius, ketika ada orang dari rumahnya mengatakan anaknya sudah mati, dia tidak kecewa. Dia tidak menjadi kesal. Kenapa di tengah jalan ada perempuan ini yang ganggu-ganggu sehingga anakku nggak sempat dibangkitkan, disembuhkan oleh Tuhan. Tidak. Ketika itu Yesus mengatakan kepadanya, jangan takut, percaya saja bahwa anakmu akan selamat. Saudara sekalian, dia yakin. Dia ikut Yesus ke rumah. Saudara sekalian, iman dengan tindakannya. Kita lihat bagaimana perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun ini. Dia sudah lemah, tetapi imannya menuntut dia harus datang kepada Yesus. Sekalipun hanya menyentuh jumbai bajunya. Kenapa dia nggak mau seperti kepala rumah ibadat datang tersungkur di depan kaki Yesus, memohon menyembah Yesus? Karena memang penyakitnya adalah penyakit yang najis, yang ditolak oleh masyarakat. Makanya dia nggak berani terang-terangan, secara sembunyi dari belakang dia memegang dan menyentuh jubah Yesus. Nah, saudara sekalian, jadi hari ini apa yang dikatakan Petrus? Apa yang dikatakan oleh Yakobus di dalam kitab yang dia tulis? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudara sekalian, sudah ada seberapa besar iman kita kepada Tuhan? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab. Sudah berapa banyak tindakan iman yang kita lakukan di dalam gereja Tuhan, di dalam ibadah kita kepadanya, di dalam pelayanan kita kepadanya, di dalam kerjasama kita dengan sesama. Di mana dan apakah, sebanyak apakah tindakan yang sudah kita nyatakan? Itulah membuktikan iman kita kepada Tuhan. Jadi semoga firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita melalui 3 peristiwa yang kita renungkan, bahwa kita harus yakin kepada Tuhan. Jangan menolak panggilan Tuhan. Dan kita harus buktikan buah daripada iman kita. Dan Tuhan akan menurunkan belas kasihan-Nya kepada kita. Dan kita juga harus bagikan belas kasihan itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sekalipun firman-Mu sudah berhenti, kami tetap memohon Tuhan, agar firman-Mu ini tetap mengiang, tetap berkecamuk, tetap bekerja di dalam hati kami, melalui pertolongan Roh-Mu kepada kami, memampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu, sehingga kami tidak sia-sia menjadi anak-Mu, tetapi kami menjadi anak-Mu yang beriman dan punya tindakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.